Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPS di hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial, contoh-contoh mobilitas sosial, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Pada pagi hari ini, kita membahas tentang apa ya? Jangan lupa like and subscribe channel Ibu ya. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah 1. Tentang saluran-saluran mobilitas sosial. 2. Dampak mobilitas sosial. Marilah satu persatu kita bahas. Mengapa sih kita mempelajarinya? Diharapkan kalian nanti setelah pembelajaran dapat menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial serta menganalisis dampak mobilitas sosial tersebut. Ada beberapa saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu pertama, angkatan bersenjata, kedua, lembaga keagamaan, ketiga, lembaga pendidikan, keempat, organisasi politik, kelima, organisasi ekonomi, keenam, organisasi keahlian. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai saluran-saluran mobilitas sosial ini. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan salah satu saluran mobilitas sosial, di mana kenaikan status seorang prajurit sangat bergantung pada kedisiplinan dan intelektualnya, sehingga keberadaannya di masyarakat sangat dihargai. Mereka dianggap sebagai pelindung masyarakat. Berikutnya adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan juga merupakan saluran mobilitas sosial yang bisa mengangkat status sosial seseorang karena para tokoh agama mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Mereka sering memberikan nasihat keagamaan sehingga keberadaan tokoh agama sangatlah dihargai oleh masyarakat. Lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu saluran mobilitas vertikal yang sangat sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Contohnya adalah Reni, anak tukang beca, yang berkat kegigihan dan keuletannya, Reni berhasil kuliah S3 di luar negeri dan menjadi orang yang sukses sehingga meningkatkan status sosialnya. Nah, saluran mobilitas berikutnya adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya adalah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden melalui organisasi politik di Partai Demokrat, atau yang sekarang menjadi presiden kita. Siapa ya? Ya, Bapak Joko Widodo juga menjadi presiden melalui partai politik PDI Perjuangan. Berikutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi dapat bergerak di bidang perusahaan ataupun jasa. Organisasi ini umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi di mana koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas saluran mobilitas yang terakhir, yaitu organisasi profesi. Contohnya adalah organisasi profesi guru, yaitu PGRI, organisasi profesi dokter, yaitu IDI. Bagaimana sih organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal?
Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Demikianlah materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Misalnya, seseorang pada zaman dulu, pada saat zaman peperangan, hampir tidak mempunyai cita-cita. Sedangkan saat ini, rakyat biasa pun bisa bercita-cita menjadi presiden. Sedangkan dampak positif yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial, di mana dengan adanya orang-orang yang maju, maka muncullah teknologi-teknologi yang mengakibatkan kemajuan dalam perubahan sosial. Misalnya, petani yang dulu membajak sawah menggunakan hewan, sekarang sudah bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini mendorong terjadinya perubahan sosial. Dampak mobilitas sosial yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Respon seseorang terhadap perubahan mobilitas sosialnya dapat berupa penerimaan dan penolakan. Nah, penerimaan pengaruh yang diakibatkan oleh mobilitas sosial dapat menjadi salah satu contoh integrasi dalam masyarakat. Nah, beralih ke dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama yaitu terjadinya konflik. Misalnya, di masyarakat kita sering terjadi perebutan kekuasaan untuk suatu jabatan. Contohnya saja, ada beberapa orang yang memperebutkan jabatan direktur. Kemudian, ada di antara mereka yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, sehingga bisa menimbulkan konflik. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh dampak negatif dari mobilitas sosial ya anak-anak. Mungkin kalian sering menemui contoh-contoh yang lainnya. Mobilitas sosial juga bisa berdampak mengakibatkan gangguan psikologis terhadap seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut sehingga mengakibatkan gangguan psikologis. Bahkan ada juga orang yang setelah kehilangan jabatan baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Demikianlah pembelajaran Ibu pada hari ini, yaitu tentang saluran-saluran dan dampak-dampak mobilitas sosial. Ibu harapkan kalian bisa memotivasi diri kalian untuk melakukan mobilitas-mobilitas sosial yang berdampak positif bagi diri kalian. Selalu semangat, rajin belajar, jangan lupa berdoa, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.